Pada kesempatan hari ini di praktikum keempat kita akan belajar terkait tanda-tanda vital. Apa itu tanda-tanda vital? Tanda-tanda vital merupakan suatu tanda atau dari hasil pemeriksaan yang menentukan seseorang itu dalam kondisi sehat. Artinya tanda-tanda vital ini bisa digunakan sebagai salah satu hasil pemeriksaan awal untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan tekanan darah, tekanan nadi, pemeriksaan suhu, dan nanti pemeriksaan respirasi atau pernafasan. Nah, untuk yang pertama, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital itu adalah pemeriksaan tekanan darah. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah, di sini ada berbagai macam jenis alat yang digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah. Mungkin untuk teman-teman yang dari SMK Kesehatan atau SMK Keperawatan kemarin sudah belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Nah, untuk jenis-jenis alatnya sendiri, di sini saya akan memperkenalkan, ini saya bukan promosi ya, tapi saya memperkenalkan berbagai macam jenis alat yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah atau tensi. Harapannya ketika nanti kalian di lahan pada saat bekerja kalian nggak bingung, oh tekanan darah itu dulu saya diajarkannya pakai ini loh, pakai ini. Nah, karena memang ada berbagai macam jenis alat dan berbagai macam jenis metode. Jadi di sini saya akan memperkenalkan semua alatnya. Yang pertama, ini adalah tensi air raksa. Kenapa disebut air raksa? Karena memang menggunakan air raksa di sini. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, tensi air raksa ini sudah tidak direkomendasikan karena air raksa itu berpengaruh yang kurang sehat bagi kesehatan orang yang kita periksa. Tetapi tensi ini mungkin masih banyak yang menggunakan, gitu ya. Dan efeknya apakah langsung diterima Bu kalau misalkan menggunakan air raksa ini? Tidak, cuma dikhawatirkan ada reaksi dari merkuri atau air raksa yang digunakan. Jadi ini sudah tidak direkomendasikan, tetapi masih ada lahan yang menggunakan. Nah, ini cara menggunakannya. Di sini ada tombol on, ada tombol off. Ketika pada tombol on, itu nanti raksanya dia akan naik seperti ini. Ini raksanya. Tapi kalau misalkan off, sebelum dimatikan agar alat tidak rusak, itu dimiringkan dulu, baru di off kan. Nah, ini rasanya kan nggak kelihatan. Biasanya kalau misalkan lupa tidak dimiringkan lalu di off, itu biasanya raksanya naik dan pecah, kadang rusak alatnya. Nah, ini untuk yang raksa. Untuk alat yang kedua, ini adalah yang tensimeter atau sphygmomanometer jarum. Kenapa disebut jarum? Karena memang di sini ada jarum seperti jarum penunjuk ya, yang menunjukkan bahwa tekanan tensinya itu terlihat di sini. Nah, nanti teknisnya seperti apa kan saya akan praktekkan. Di sini ada pompa. Nah, biasanya kalau untuk tensi jarum dan tensi air raksa ini perlu bantuan stetoskop untuk pemeriksaannya, karena tidak diketahui secara digital ya, jadi kita harus mendengarkan. Lalu alat tensimeter atau sphygmomanometer yang kedua adalah ini, yang digital. Kalau digital ini tuh yang paling mudah menurut saya dan paling sering mungkin digunakan di lahan karena hanya tinggal masang, pencet start, lalu nanti keluar hasil di sini. Kita tidak usah diribetkan dengan stetoskop, ya. Tetapi karena harga digital itu lebih mahal dibandingkan sphygmomanometer air raksa dan jarum, jadi digital ini kadang tidak banyak yang lahan yang punya, gitu ya. Nah, ada satu juga lagi jenis tensi yang tidak ada di sini, yaitu tensi atau sphygmomanometer yang mungkin kalau teman-teman atau rekan-rekan datang ke PMI atau ke unit pelayanan kesehatan yang sudah lengkap, jadi ada pemeriksaan tekanan darah atau tensi itu yang kayak semacam alat apa sih? Bolongan gitu, terus tangannya dimasukkan, itu nanti langsung pompa sendiri, langsung keluar hasilnya. Itu hampir sama dengan digital, cuman kalau yang itu tidak perlu tenaga kesehatan. Jadi kadang pendonor atau si pasien atau siapa yang datang ke fasilitas kesehatan atau ke PMI tinggal masukin tangan, nanti dia pompa sendiri secara otomatis lalu keluar hasilnya. Seperti itu. Tapi kita belum punya alatnya karena memang itu pun di fasilitas-fasilitas kesehatan pun belum banyak yang punya karena memang harganya juga relatif mahal. Nah, ini untuk sphygmomanometer atau alat untuk pengukuran tekanan darah atau yang kita kenal dengan tensi. Lalu alat yang kedua untuk membantu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan tensimeter
raksa dan tensimeter jarum, kita membutuhkan bantuan stetoskop. Ini namanya stetoskop. Mungkin kalau bagi kalian yang waktu kecil suka main dokter-dokteran, ini tidak asing lagi ya. Nah, ini ada fungsinya. Bagian sini yang biasanya untuk diletakkan pada saat pemeriksaan. Bagian ini biasanya kalau untuk bagian pemeriksaan yang kita periksa itu permukaannya lebih kecil, biasanya pada pemeriksaan jantung bayi dan lain-lain. Cuman karena itu bukan kompetensi kita, jadi yang kita gunakan adalah bagian yang ini, diafragmanya ya, bukan yang ini. Nanti di sini ada dibuka dan ditutup juga. Kalau pada saat akan melakukan pemeriksaan, dipastikan tertutup, jadi tidak ada udara yang masuk sehingga pemeriksaan kita bisa terdengar dengan jelas. Nah, ini untuk pemeriksaan tekanan darah. Bu, mana yang akan digunakan? Semua bisa digunakan, tetapi seperti yang saya sampaikan, ini sudah tidak direkomendasikan karena raksa berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan ada pengaruh kurang baik dalam kesehatan, meskipun pengaruhnya tidak langsung. Nah, yang biasa sering digunakan itu adalah yang digital sama yang jarum. Tapi biasanya kadang jarum ini yang paling sering karena harganya relatif terjangkau, ya. Lalu yang kedua, pemeriksaan tanda-tanda vital yang kedua adalah pemeriksaan nadi. Nah, nadi di sini nanti rekan-rekan bisa atau teman-teman periksa itu adalah nadi bagian arteri radialis. Yang mana arteri radialis? Arteri radialis itu adalah yang sejajar dengan jempol atau ibu jari. Di sini mungkin diraba, ya. Di sini diraba selama 1 menit penuh menggunakan stopwatch atau menggunakan arloji. Dihitung berapa normalnya, ya. Jadi dihitung di bagian arteri radialis. Bu, kalau di arteri radialis itu susah, meriksanya di mana? Di arteri karotis. Ya, karotis itu adalah di bagian kiri kanan sekitar leher di sini, dekat jaringan mandibula. Nah, kiri kanan di sini. Itu biasanya teraba, ya. Biasanya kalau misalkan kalian nanti pernah jadi anggota PMR yang menolong pasien yang shock atau mungkin kecelakaan atau apa, mungkin akan kesulitan kalau memeriksanya di sini. Jadi kadang memeriksanya itu kadang di arteri karotis di sini, atau bisa juga di lipatan ini ya, lipatan siku. Di sini ada nadi juga yang berdenyut, ya, bukan vena loh ya, nadi itu arteri, ya, tuh di situ bisa dilaba. Tapi biasanya paling sering adalah di sini arteri radialis, karena kan nggak sopan juga ya, Bu, saya periksa nadinya di sini gitu. Nah, di yang karotis itu kalau memang tidak memungkinkan, kalau yang radialis tidak dapat diperiksa atau tidak terdengar, ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan suhu. Nah, untuk pemeriksaan suhu mungkin ini sudah tidak asing lagi alat yang kalian lihat ya, karena memang masa pandemi ini mengharuskan kita beradaptasi dengan berbagai macam kebiasaan baru. Salah satunya pun kalau kita ke suatu tempat atau pergi kemana, pasti sekarang yang paling screening dicek awal adalah yang pemeriksaan suhu. Ini namanya termogan, ya. Jadi nanti ada tekniknya saya praktekkan di sesi nanti. Ini termogan untuk pemeriksaan suhu, dan ada berbagai macam lagi jenis termometer. Ini namanya termometer digital juga. Kalau ini biasanya yang paling dulu sering digunakan dikempitkan di bagian aksila atau ketiak. Tetapi karena semakin berkembangnya zaman dan karena semakin banyak kebutuhan, jadi kan nggak memungkinkan sekarang kita kalau screening COVID kita pakai ini ya. Jadi yang kita sering gunakan sekarang adalah yang termogan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada alatnya ini, kita harus bisa menggunakan. Ini namanya termometer digital. Ada juga yang termometer rektal, yaitu lewat anus. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing dari yang kita gunakan. Cuman kalau kita donor, kita pakainya yang ini. Lalu tanda-tanda vital yang selanjutnya selain tensi, nadi, tekanan darah adalah respirasi atau pernafasan. Karena sekarang mungkin kalau fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah bagus, kadang bukan hanya dites oleh suhunya saja, tetapi kadang sekarang dihitung kadar oksigen di dalam tubuhnya ya, menggunakan oximeter. Tetapi kita tidak menggunakan oximeter, kita hanya menggunakan perhitungan pernafasan. Jadi nanti kita menghitung nafas donor atau menghitung nafas klien kita selama 1 menit penuh. Nah, kita langsung akan mempraktekkan ya selanjutnya.
Jadi tadi untuk penghitungan respirasi atau pernafasan kita bisa menghitung secara penuh selama 1 menit. Cuman kadang kan kita nggak nyaman juga ya kalau kita menghitung pernafasan pasien atau pernafasan donor. Kadang nafasnya sengaja diatur, jadi jadinya hasilnya normal. Nah kita bisa menggunakan ini oximeter. Jadi kita bisa langsung menggunakan ini untuk mengetahui hasilnya normal atau tidak. Nah biasanya kalau fasilitas kesehatan yang sudah bagus, dia kadang menggunakan screeningnya itu suhu sama oximeter ini. Jadi kadang kalau oximeternya sudah menunjukkan tidak normal, biasanya langsung dirujuk ke Satgas Covid. Nah itu beberapa alat yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan tanda-tanda vital. Langsung kita lanjut ke pemeriksaan tekanan darah. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama kita sampaikan ke petugas ke pendonornya dulu. Seperti biasa kita harus menerapkan komunikasi efektif yang baik. Selamat pagi, Pagi Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, hari ini dengan Bu Rizka ya. Iya. Bu Rizka hari ini sebelum melakukan donor darah, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital di sini meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Apakah Bu Rizka bersedia? Ya, bersedia. Ya, nanti tindakannya tidak akan memakan waktu yang lama, jadi mohon kerjasama. Nah, yang pertama kita siapkan alatnya. Kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya. Permisi Bu. Nah, biasanya kadang ada yang langsung membebatkan di bagian tanpa kita sing-singkan bajunya. Nah ini boleh kalau misalkan kalian sudah expert atau pakaian pendonor kita tipis. Tapi kalau misalkan dia pakai jaket, terus mungkin pakaiannya tebal, nah itu mungkin harus dilepas dulu jaketnya atau dising-singkan dulu bajunya. Nah karena kita pemula, sungsikan adalah pemula, kadang pendengaran kita kurang. Jadi mohon maaf Bu, bisa diangkat. Ya, kita meminta izin kepada pendonor untuk menyingkirkan tangan pakaian di lengannya, dan jangan lupa pada saat kita melakukan tindakan kita APD lengkap ya, menggunakan jas lab, menggunakan masker, dan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Nah, kita raba dulu arteri brachialisnya atau nadi brachialisnya untuk menentukan letak stetoskopnya. Nah, setelah ketemu, kita memasang manset 2 atau 3 jari di atas lipatan arteri brachialis atau lipatan siku. Di sini ya. Jadi 2 atau 3 jari di atas sini. Ya. 2 atau 3 jari lah. Kalau misalkan dirasa 2 cukup 2. Lalu kita pasang mansetnya dengan posisi selang seperti ini. Permisi ya Bu. Iya. Kita pastikan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, posisinya ini agar tidak mengganggu pemeriksaan, bisa kita taruh di sini atau mungkin bisa taruh di sampingnya. Pokoknya yang penting donornya nyaman. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer jarum, yang pertama dilakukan adalah mengetahui sistolik dugaan atau perpalpasi. Kita raba arteri radialis, lalu kita pompa sampai arteri radialis tidak teraba atau hilang. Nah, di sini mungkin secara visualisasi tidak tampak ya, tapi nanti kalau teman-teman mencoba di rumah, tadi punya Bu Rizka, saya lakukan pemeriksaan palpasi pada waktu saya memompa. Jadi ini di sini ya, memompa itu saya raba arteri radialisnya, itu saya raba, saya naikkan pompanya, dia tidak teraba lagi, nadinya di angka 100. Ya, caranya sebelum dipompa pastikan dikunci dulu, baru dipompa. Pompanya seperti ini. Sambil kita pelan-pelan, sambil kita pompa, sambil kita rasakan dan tidak teraba di mana. Nah, Bu Rizka tidak terabanya di angka 100 tadi. Ya, nah itu adalah sistolik dugaan. Sistolik itu adalah bunyi pertama yang terdengar pada saat kita melakukan pemeriksaan stetoskop. Cuman kenapa kita palpasi dugaan dulu itu untuk menentukan seberapa nanti kita akan memompa. Nah, setelah kita dapat sistolik dugaan, lalu kita matchkan dengan pemeriksaan menggunakan stetoskop.
Biasanya kalau kalian udah mahir di luar aja udah kedengeran, karena saya biar lebih akurat biasanya saya masukkan ke dalam telinga. Dan pastikan bagian diafragma terkunci, artinya terkunci itu tertutup bagian sininya. Kalau terbuka kan seperti ini. Ya, pastikan terkunci dan tes pendengaran. Biasanya kan terdengar sangat jelas. Lalu bagian diafragma dari stetoskop kita letakkan di bagian arteri brachialis yang kita raba berdenyut. Kita masukkan ke sini. Tadi karena sistolik dugaannya 100, jadi kita nanti memompanya kita naikkan 20 sampai 30 mm higrarium dari sistolik dugaan. Jadi misalkan tadi saya sistolik dugaannya adalah 100, saya naikkan sampai angka 120. Atau 130 ya. Ya, bunyi yang terdengar, jadi nanti pada saat saya pompa, jadi tadi memang ini secara visualisasi tidak terlihat ya teman-teman. Jadi nanti yang pertama teman-teman lakukan, yang poin pentingnya saja yang perlu diingat, meletakkan bagian diafragma ke arteri brachialis. Ya, di sini yang diraba yang berdenyut di mana diletakkan. Setelah itu kita pompa, tadi karena waktu pas palpasi itu berhentinya di angka 100, lalu kita pompa, kita naikkan sampai angka 130. Saya pompa ya Bu Rizka, sambil minta tolong dipegangi biar saya menunjukkan ke teman-teman. Ya, ini kita kunci dulu, jangan lupa. Kita pompa sampai angka 130. Nah, ketika sudah sampai 130, kita turunkan pelan-pelan sekali sambil kita dengarkan di stetoskop. Nah, nanti pada saat turun pelan-pelan itu akan terdengar bunyi duk. Nah, bunyi duk yang pertama kali terdengar itu namanya adalah bunyi sistolik. Lalu turunkan pelan-pelan sampai tidak terdengar lagi. Nah, bunyi yang terakhir tidak terdengar itu adalah bunyi diastolik. Ya, atau bunyi diastolik, tekanan diastoliknya. Nah, sistolik dan diastolik itu seperti apa mekanismenya? Sebenarnya ini berkaitan dengan peredaran darah ke jantung maupun darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nanti untuk tekniknya seperti apa akan saya perjelas di teori di anatomi fisiologi jantung dan kardiovaskuler. Nah, tadi untuk tenis-tenisnya, nah itu tadi kalau pemeriksaan menggunakan air laksa, menggunakan jarum. Nah, yang lebih praktis lagi, kita menggunakan seperti yang saya sampaikan adalah yang digital, karena yang digital ini tidak perlu menggunakan stetoskop lagi. Jadi cukup teman-teman menempelkan di sini sama 2 atau 3 jari di atas lipatan siku atau arteri brachialis. Permisi Bu Rizka. Ya, 2 atau 3 jari sama ya. Kita rekatkan, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Ya, pastikan pendonor nyaman, tidak ini ya. Lalu kita pencet start. Dia nanti akan secara otomatis memompa. Terasa Bu? Terasa. Ya, dia secara otomatis akan memompa. Ya, kita tunggu sampai keluar hasil. Ya. Ya, sini sebelah hasilnya tadi sama seperti yang saya lakukan ya. Jadi 90/51. Jadi biasanya itu selisihnya 10 atau sampai 20 dari pemeriksaan per palpasi atau per auskultasi. Jadi di sini nadi Bu Rizka 90/51, tekanan darah Bu Rizka 90/51, nadinya 81. Nah, enaknya menggunakan tensi digital ini selain kalian tahu tekanan darah dari pendonor, kalian juga mengetahui nadi dari pendonornya berapa. Ya, ini 90/51.
Lalu kita rapikan. Normalnya tekanan darah berapa? Nah, normalnya tekanan darah berdasarkan PMK 91 tahun 2015, normalnya itu adalah sistoliknya 70 sampai 160 mm air reksa, diastoliknya 60 sampai 100. Tetapi ini dikembalikan lagi ke instansi masing-masing. Jadi sistolik dan diastolik acuan dari PMK adalah segini, 70 sampai 160. Dan untuk diastoliknya 60/100. Nah, kita kapan menggunakan yang mana? Nanti kalau sesuai PMK ini, tetapi nanti bisa saja sesuai dengan tempat atau fasilitas yang melayani donor darah itu disesuaikan. Kadang mungkin dia melakukannya menilainya mungkin 150 udah nggak boleh donor karena dia sudah masuk ke prehipertensi dan lain-lain itu, jadi nanti disesuaikan dengan kondisi dari instansi masing-masing. Lalu selanjutnya setelah pemeriksaan tekanan darah kita melakukan pemeriksaan nadi. Nah, untuk pemeriksaan nadi di sini seperti yang saya sampaikan, kita menggunakan pemeriksaan arteri radialis ya, tadi di pergelangan tangan dan lain-lain itu bisa kita lakukan dengan 1 menit penuh. Permisi ya Bu Rizka. Jadi di bagian arteri radialis 1 menit penuh di sini. Kita lakukan pemeriksaan 1 menit penuh, kita hitung. Nah, normal dari pemeriksaan nadi ini adalah 60 sampai 100 kali per menit. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan nadi, kita bisa melakukan pemeriksaan suhu. Ya, pemeriksaan di suhu di sini kita menggunakan termogan. Jadi pastikan dulu dalam kondisi siap digunakan ya. Lalu kita arahkan, mungkin kalau termogan ini sudah tidak asing ya, saya rasa juga pasti kalian sudah pernah melakukan atau malah sering, dan mungkin setiap kali kalian keluar atau apa juga sering dilakukan pemeriksaan ini, jadi sudah tidak asing lagi. Kita arahkan ke kurang lebih 30 cm lah ya dari arah donor yang kita periksa. Ya, ini keluar hasilnya 36,5. Pastikan sesuai, tidak terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh nanti yang kena adalah suhu ruang bukan suhu pasiennya ya. Jadi kurang lebih 20 atau 15 lah ya, kira-kira aja segini. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ya, seperti itu. Oke, ini yang termogan. Lalu untuk pemeriksaan suhu itu normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Lalu yang selanjutnya adalah pemeriksaan respirasi atau pernafasan. Itu kita hitung 1 menit penuh. Pendonornya suruh pernafasan biasa sambil kita hitung. Tapi kita tidak bilang ya Bu, saya hitung nafasnya ya. Nanti biasanya kalau kita bilang dia akan mengatur nafasnya dengan baik jadi normal ya. Kita hitung. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan sambil kita melakukan pemeriksaan yang lain. Entah itu pemeriksaan nadi atau apa, jadi bisa barengan. 1 menit penuh, lalu bisa kita menggunakan oximeter. Permisi Bu. Kalau saya lebih cenderung suka yang ini sih, karena langsung mengetahui saturasi oksigennya. Di sini lalu dipencet ya. Nah, untuk respirasi sendiri atau pernafasan itu normalnya adalah 16 sampai 24 kali per menit. Nah, ini setelah keluar hasil, permisi ya Bu. Dan di sini keluar hasilnya tadi 98,98. Artinya itu adalah normal. Kalau kita menggunakan oximeter itu minimal adalah 90 atau lebih dari sama dengan 90 hasilnya. Seperti itu adalah tanda-tanda vital yang bisa kita lakukan pada donor yang akan melakukan donor. Jadi kalau tidak memenuhi syarat biasanya tidak akan dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya, dan kita sampaikan hasilnya. Ibu berdasarkan hasil tadi tensi ibu sekian, nadi ibu sekian, pernafasan ibu sekian, suhu ibu sekian. Berdasarkan hasil ibu dinyatakan normal dan ibu bisa melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Itu adalah tahap-tahapan dari pemeriksaan tanda-tanda vital, dan bagi yang belum jelas bisa menanyakan di grup. Terima kasih, selamat belajar.